Halo teman-teman, balik lagi di channel Dinsa. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab 16 yaitu routing topologi. Oke, kita akan materinya. Di sini ada 6 materi ya teman-teman. Pertama yaitu konfigurasi routing, 2 share internet connection, 3 konfigurasi NAT, 4 konfigurasi NAT permanen, 5 fix IP address Debian router dan server, 6 konfigurasi resolver. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, konfigurasi routing ya teman-teman. Oke, di sini adalah topologi yang akan kita gunakan ya teman-teman. Di sini itu terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu dan server Debian dan server Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk klien Ubuntu itu tidak bisa mengeping IP ke host OS ya teman-teman, karena itu ada Debian. Begitu juga klien Ubuntu ke internal network tidak bisa di ping ya teman-teman. Kita akan coba di sini. Saya akan coba Ubuntu desktop ke router server Debian 1 ya teman-teman, yaitu ping 10.10.10.2. Itu tidak bisa ya teman-teman. Begitu juga di sini itu tidak bisa mengeping untuk ke Ubuntu desktop. Coba 1.1.2 itu juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, sini kita akan mencoba untuk konfigurasi routing Debian ya teman-teman, agar nantinya semua perangkat dapat saling terhubung atau berkomunikasi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke routing Debian sini. Oke, sini teman-teman pertama itu pergi ke root ya teman-teman. Ini saya sudah di root, saya akan clear dulu. Clear. Nah, lalu teman-teman itu ketikkan nano slash etc lalu sysctl config seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman itu cari yang net IPv4 IP forward 1 yang ini ya teman-teman. Ini. Nah, nanti teman-teman bisa push dan debugernya untuk mengaktifkan net IP4 ya teman-teman, agar bisa terhubung ke perangkat-perangkat lain ya teman-teman. Ini kita aktifkan untuk berhubung ke perangkat-perangkat lainnya ya teman-teman ya, dengan cara menghapus debugernya di sini. Lalu kita ctrl LX lalu Y lalu enter. Nah, di sini kita coba untuk save terlebih dahulu, yaitu sysctl lalu main p seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh dan net IPv4 forward, tanyanya itu berhasil ya teman. Jadi kita coba. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, nanti kita coba ping server itu ke Ubuntu desktop ya teman-teman. Kita mencari X. Nah, di sini sudah. Kita coba ini. Kita enter. Nah, di sini sudah TTL ya teman-teman. Kita coba di Ubuntu desktopnya. Kita coba ini. Nah, ini juga sudah TTL. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu share internet connection. Nah, apa yang dimaksud dengan share internet connection ini? Jadi kita akan membuat router Debian kita itu bisa mengakses internet ya teman-teman, yang mana sekarang hanya host OS
saja yang dapat terhubung ke internet. Kenapa router Debian itu tidak terhubung ke internet? Karena router Debian itu mengarah ke host OS, bukan menggunakan network modern, tapi menggunakan host only adapter ya teman-teman. Nah, itu penyebab router Debian itu tidak terhubung ke internet. Nah, terkecuali, nah di sini kita coba lihat, tuh di Ubuntu, di Debian, tuh kita coba lihat di network, itu menggunakan host only adapter. Nah, itu penyebab dari router Debian itu tidak terhubung ke internet. Nah, terkecuali itu ketika host only adapter ini diganti menggunakan modernat. Nah, nanti bisa terhubung ke OS ya teman-teman. Bisa terhubung ke internet. Nah, di materi ini kita akan mengakali bagaimana cara agar router Debian itu bisa terhubung ke internet ya teman-teman, walaupun menggunakan host only adapter. Oleh karena itu, router Debian hanya bisa terhubung ke host OS saja. Oke, kita langsung saja ke caranya. Nah, di sini untuk caranya, teman-teman bisa ke kontrol panel, lalu network, internet, lalu network and sharing center, lalu change adapter setting. Nah, di sini kita akan menggunakan WiFi ya teman. Kita coba di sini, lalu property, sharing, itu seharusnya bisa ke internet 4 ya ini ya teman-teman, untuk terhubung ke VirtualBox. Nah, di sini untuk caranya teman-teman itu bisa disable internet ya teman-teman ini. Nah, lalu kita ke sini lagi, lalu sharing ini, lalu menggunakan Ethernet yang 4 ya teman-teman. Nah, karena di sini saya menggunakan Ethernet 4. Nah, yes, kita close. Kita coba lihat detail. Nah, di sini itu IP address-nya akan otomatis terganti menjadi 192.168.137.1 yang tadinya itu 192.168.56.1 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ke router Debian. Di sini kita coba IP address itu IP-nya itu masih 192.168.56.10 ya teman-teman. Di sini kita akan mengubahnya secara manual saja ya teman. Itu nano slash etc slash network slash interfaces. Oke, sini kita di 137 ya teman. Ini menjadi 137.1. 37. Nah, seperti ini ya teman. Nah, X, Y, enter. Lalu kita aktifkan tuh sistem CTL. Restart networking ya teman. Kita if up and post 3. Kita coba IP address. Nah, di sini sudah ganti menjadi 192.168.137.10 ya teman. Nah, sini seharusnya itu kita sudah bisa ping 888 ya teman. Kita coba. Tuh, nah di sini sudah bisa ya teman. Oke, dan ini seharusnya sudah terhubung ke host OS. Nah, kita coba ping
Oh ya, di sini teman-teman bisa nonaktifkan terlebih dahulu Windows Firewall-nya, kontrol panel. Nah, di sini tuh kita turn off kan terlebih dahulu. Kita coba ping ke host OS ya teman-teman. Tuh ping 192.168.137.1. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu konfigurasi NAT. Nah, di sini untuk klien Ubuntu server 1 dan server 2 itu tidak bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk ping 888, ping 8888. Nah, di sini itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita coba di server 1 ping 8888, enter. Nah, di sini juga tidak. Kita coba di Ubuntu desktop ping 8888. Nah, di sini juga tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini di materi ini kita akan coba untuk menghubungkan klien Ubuntu server 1.2 ini terhubung ke internet. Nah, caranya itu teman-teman bisa ke router Debian. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan coba ketik iptable mint nat min abstrak lalu post routing info, lalu kita masukkan post 3 min j masquerade. Nah, tapi di sini itu perintah tidak ditemukan ya teman-teman. Nah, di sini agar itu perintah itu dapat ditemukan, teman-teman itu harus menginstal sebuah iptable. Itu sudo apt get install iptables seperti ini ya teman. Nah, cuman sebelum langkah ini kita harus menginstal mod terlebih dahulu agar file Debian ini agar bisa menginstal sebuah fitur atau tools ya teman. Caranya itu teman-teman bisa ketik, ini saya clear dulu, sudo apt cd-rom. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu disuruh untuk masukkan disk, itu teman-teman bisa klik di sini lalu klik kanan masukkan disk atau DVD file ISO-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa install sebuah iptables. Nah, caranya itu teman-teman bisa ketik apt get install iptables seperti ini ya teman. Nah, kita kita tunggu. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya ketik perintah yang iptables maintain kita coba klik ip nat min post routing dan post 3 lalu min j masque ya teman-teman, masquerade. Nah, ini ya teman-teman, di sini salah ya teman-teman.
Ini bukan nol tapi O. Ini O ya teman-teman. Oh salah, ini O-nya O besar, ini O kecil. Ini enter. Nah, ini seharusnya itu sudah bisa ya teman. Ini saya coba pastikan terlebih dahulu di router Debian itu bisa ping 88. 8888. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kita coba di Ubuntu desktop dulu ya teman-teman. Ini eh, oke coba ping 88. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di server 1 dan server 2. Ini yang server 1 kita coba. Ini sudah bisa di server 2. Kita coba juga. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi NAT permanen. Nah, jadi di sini saya belum mematikan uh, virtual mesinnya. Nah, dan jika kita menggunakan NAT pada materi sebelumnya, nah jika kita menggunakan NAT pada materi sebelumnya, maka NAT tersebut hanya berjalan ketika VM router ini berjalan ya teman-teman. Nah, jika VM router ini itu mati ya nanti atau dinyalakan lagi, maka NAT tersebut akan terhapus. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasi ulang ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi NAT permanen ya teman-teman. Nah, langsung saja ke caranya. Di sini saya akan coba ping terlebih dahulu. Di sini apakah masih bisa terhubung ke, ya masih terhubung ya teman-teman. Oke, kita ke router, kita clear. Nah, di sini teman-teman bisa ketik iptable min save lalu tanda ke kanan lalu slash etc slash iptable lalu slash rules start 4 seperti ini ya teman-teman. Kayak di sini tidak ada berkas atau directory seperti itu. Di sini saya akan membuatnya dengan mkdir slash etc slash iptable. Iptables ini ya teman-teman. Kita enter. Kita coba perintahnya kembali. Ini enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ketik nano slash etc slash apt lalu ketik source list seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh teman-teman bisa hapus pagar ini. Nah, sama di bawahnya ya teman-teman. Nah, kita ctrl-x y enter. Nah, lalu teman-teman bisa lihat. Nah, sini sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa ketik apt update ya teman-teman. Sorry di sini apt update seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu. Nah,
sini sudah ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa ketik apt install IP Bitable persistent. Ini ya teman. Nah, kita kita coba lihat. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fix IP address Debian router dan server. Nah, jadi di sini di materi ini ketika virtual machine ini dimatikan seperti ini ya, nanti IP-nya itu akan reset kembali. Nah, tidak seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya agar ketika kita turn off kan virtual machine dan menghidupkannya kembali, itu langsung ada IP dari NPOS 3, 8, dan 9-nya. Itu teman-teman bisa ke nano slash etc slash network slash devices. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan di sini ketik auto NPOS 3 seperti ini ya teman-teman. Ini juga yang di bawahnya NPOS 8, lalu juga yang di bawahnya auto 9 seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah cara Alex enter seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu caranya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke router, ke server dan klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Nah, pada konfigurasi resolver ini kita akan memastikan VM kita itu terhubung ke internet. Pada sebelumnya kita sudah bisa memastikan internet dengan menggunakan ping 888 ya teman-teman, seperti ini. Nah, tapi jika bisa ping 888 itu belum tentu bisa akses internet, karena tanda kalau VM kita itu bisa akses internet itu adalah dengan ping Google. Nah, di sini kita coba ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini sudah bisa. Nah, ketika teman-teman itu tidak bisa, itu teman-teman bisa ke nano slash etc slash resolve. Nah, lalu teman-teman bisa ini, lalu server 8888 ya teman-teman. Lalu X, Y, enter. Nah, di sini kita coba ping.com. Ini sudah bisa ya teman-teman. Ini juga sudah bisa. Oke, cukup di sini video dari bab 16-nya. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.